Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, insya Allah hari ini kita masih di surah Nuh ya. Ya, sudah. Mungkin hari ini selesai insya Allah hari terakhir surah Nuh. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ini ta'aruf? Ta'aruf dulu. Karena lagi sholat katanya itu. Oh, Ustazah. lagi salat. Tayyib. Kalau begitu kita langsung masuk ya. Murojaah. Silahkan nomor 1. Saya nomor 1. Ya, ya silahkan. Saya itu yang ada kemana yang Hendro? Iya, ada Eyang tuh, Eyang nomor 1. Iya, yang Hendro nomor 1 yang. Yang Hendro, mana yang keding ya Elsa. Udah kok, itu ada beliau tes. Silahkan. Yang Hendro. Itunya masih ditutup kameranya yang. Tapi dia signalnya kayaknya jelek deh. Oh, Enggak ada. Nggak apa-apa ditutup kalau jelek sinyalnya. oh ya udah. Dibuka Yang aja Hendro? ini mic-nya. Bentar saya live-kan dulu dia yang Hendro, takutnya dia itu. Ini. Oh iya. Saya live-kan dulu tadi. Nomor 2 silakan. Bu Wardah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bimbingannya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Alam tarau, apakah kalian tidak memperhatikan kaifa, bagaimana khalaqallah, Allah telah menciptakan sab'a 7 samawati langit, tibaqa berlapis-lapis. Wa ja'alal qamara fihinna nuraw wa ja'ala syamsa siraja wa ja'ala, dan dia telah menciptakan al-qamara bulan fihinna padanya nuron cahaya, wa ja'ala, dan dia telah menciptakan samawat Syamsa. Samsa ya. Samsa matahari, siroja yang sebagai pelita yang gemerlap, apa ya, yang bergemerlap. Ya. Lanjut, silakan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallah, dan Allah ambatakum telah menumbuhkan bagi kalian al-ardo di bumi, bisa mana tadi salah. Minal ardi dari bumi, nabata tumbuh-tumbuhan atau yang berangsur-angsur. Ya. Sampai ini sampai 17 Ustazah. Santi barakallahu fiik. Ya, Allahumma arhamni bil Qur'an. Selanjutnya silakan nomor 1. Gimana tadi Eyang? Yang Endros katanya lagi naik bus Mustami. Berarti saya saja. Oh gitu. Iya, silakan. Saya. Maaf dulu, kita samaan nomornya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayum didakum bi amwa. Iya saja.
wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Wa yumdidakum dan dia memperbanyak dan dia memperbanyak kepadamu, didukung bi amwalin dengan harta, wa banina dan anak-anak, waja'al dan dia menjadikan lakum kepada untukmu jannatin kebun-kebun, waja'al dan dia menjadikan lakum untukmu anharo sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum mengapa kamu malakum la tarjuna tidak mempercayai lillahi kepada Allah waqara akan kebesarannya. Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad khalaqakum dan sesungguhnya dan sungguh lakum khalaqakum dia telah ya saja khalaqakum kan atwara apa saja gimana saja Khalaqakum menciptakan kalian. Atwara dalam beberapa tingkatan. Iya. Dah. Sudah, barakallahu fiik. Khalaqakum berarti dia sungguh menciptakan ya Ustazah. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Selanjutnya nomor 3 silakan. Ibu Yuyun silakan. Banyak yang tidak hadir ya? Hadir Ana Ustazah, apa itu ada macet tadi? rahmatullah. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'alul lakum anhara. Wa yaj'al lakum Wa yaj'al lakum anhara. Wa yumdidukum dan dia memanjangkan bi amwalin dengan harta, wa banina dan anak-anak, wa yaj'al dan dia menjadikan lakum bagi kalian jannatin kebun-kebun, wa yaj'al dan dia menjadikan lakum bagi kalian anhara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa lakum bagi kalian la tidak tarjuna kamu mengharapkan lillahi bagi Allah waqara kebesaran. Wa qad khalaqakum atwara. Wa qad dan sesungguhnya khalaqakum menciptakan kalian atwara beberapa tingkatan. Allahumma hamdulillah. Barakallahu fiik, masyaallah. Selanjutnya silakan. Pada semua Ustazah yang nggak masuk cuma Ustazah Elis doang Ustazah. Oh gitu ya. Semua masuk. Selanjutnya silakan. Ada berapa ini? Cuma 6 orang? Emang cuma 6 ya? Aryati bentar lagi Umi Aryati sebentar lagi masuk, dia habis selesai sholat. Yang lain kan ini apa namanya Umi Putri simak. Ya. Silakan.
Mohon bimbingannya saja sih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tsumma inni da'autuhum jihara. Tsumma, kemudian ini sesungguhnya aku da'autuhum, aku telah menyeru mereka jiharon, terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Tsumma, kemudian ini sesungguhnya aku telah nyatakan lahum kepada mereka, wa asrartu, dan aku merahasiakan lahum kepada mereka, israra, rahasia atau diam-diam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, maka aku katakan, astaghfiru, mohonlah ampun, rabbakum, kepada Tuhanmu, innahum, sesungguhnya dia, ghaffarun, maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Yursili, dia akan mengirimkan as-sama, langit, alaikum, atas kalian, midrara, lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, barakallahu. Naftah alaina futuhal arifin. Selanjutnya, Amin. Biasakan. Selanjutnya Ana Ustazah mohon bimbingan. silakan. Ayat 8 sampai 11 sama Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tsumma inni da'autuhum jihara. Tsumma, kemudian ini sesungguhnya aku da'autuhum, aku telah menyeru jihara, secara terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian ini sesungguhnya aku a'lantu, aku telah katakan atau aku telah mengatakan secara terang-terangan, lahum, bagi kalian, wa asrartu, dan secara rahasia, wa asrartu lahum, bagi kalian, israra, secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Fakultu, maka aku katakan istaghfiru, mohon ampunlah, rabbakum, kepada Allah, kepada Rabb kalian, rabbakum, pada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama wa'alaikum midrara. Ulangi. Yursilis sama'a. Yursilis sama alaikum midrara. Yursilis sama niscaya aku akan menurunkan hujan alaikum, atas kalian, midroro, yang lebat. Niscaya aku akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian yang lebat, ya Ustaz. Sampai di situ Ustaz. Oh iya, Masya Allah, barakallahu. Syukran jasa kilahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Berikutnya saya Ustazah mohon bimbingannya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tsumma yu'idukum fiha yukhrijukum ikhraja. Tsumma kemudian yu'idukum dia Ada ya'udu. yu'idukum mengembalikan kalian fiha di dalamnya yukhrijukum dia mengeluarkan kalian Dan mengeluarkan. dan yukhrijukum dia Allah mengeluarkan kalian ikhroja dengan pasti itu kayaknya maf'ul mutlak ya Ustazah. Sebenar-benar keluar. Iya, dengan benar-benar keluar ya. Iya. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Wallahu dan Allah ja'ala menjadikan lakum bagi kalian al-ardo bumi bisato. Afwan Ustazah. Bisato. Bisato. Biasanya kalau bumi itu sebagai apa? Hamparan. Sebagai hamparan nih. Sebagai hamparan. Jangan dikasih tahu dong sahabat-sahabat. Litas lukumin subulang fijaja litas luku sungguh sungguh kalian salaka berjalan kalian akan berjalan fiha minha di dalamnya di dalam bumi maksudnya subulan sabila jalan dengan jalan kenapa Ustazah? Iya, kalau tujuan itu sebagai apa di situ? Sebulan jalan-jalan fijaja ke sana kemari luas. Iya. Apa itu Ustazah? Bingung mengartikannya. Yang luas ya, yang luas. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan Ustazah. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Umi Aryati silakan. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nuh ayat 5 sampai 7. Ya, Qala rabbi inni da'atu Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Qala Nabi Nuh berkata, Rabbi ya Rabb, ini sesungguhnya aku da'autu, aku telah menyerukan kaumku lailan di waktu siang. Lailan di waktu siang. Di waktu malam. Wan nahara dan di waktu malam. Kebalik ya. Lailan di waktu malam, wan nahara dan di waktu siang. Iya, Masya Allah. Ya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Du'ai itu harokat. Ya.
falam yazidhum du'a firara. Falam maka tidak yazidhum menambah mereka du'ai seruanku illa kecuali firara lari. Ya. Yang ketujuh, wa inni kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu ashabi'ahum fi Asabi'ahum ja'alu baik saja. Wa inni kullama da'autum wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu bukan ashabi'ahum asabi'ah fi adhanihim wastaghyaw wastaghsyaw wastaghsyaw huruf syiyabahum sa. Bukan shi tapi si lisawi, huruf lisawi. was Wastaghsyaw wastaksyaw siyabahum wa asarri wa asarru wastakbaru takbira. Ulangi. Wastakbaru istikbara. Wastakbaru istikbara. Wa ini dan sesungguhnya aku kulama setiap kali da'autuhum menyerukan mereka ditakfira agar mereka mengampu lahum kepada mereka ja'alu mereka masukkan asabi'ahum jari-jari fi adhanihim jari-jari fi astakbaru Adanihim di dalam fi di dalam astanihim telinga-telinga mereka adanihim telinga-telinga adhanihim wastaksyaw dan mereka menutup wastaksyaw mereka menutup tiyabahum baju mereka wa asairu dan mereka tetap wa asarru dan mereka tetap wastakbaru dan mereka menyombongkan diri mereka istakbaro dengan sangat sombong. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya silakan. Udah selesai saja semua. Oh, sudah selesai. Baik. Kita masuk di ayat 21 ya? Apa 20? 21 ya. 21. Nah, langsung aja ya kita terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makran kubbara. Wa makaru dan mereka membuat tipu daya. Wa makaru dan mereka membuat tipu daya, makron tipu daya, kubbara yang besar. Wa qalu
La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadharunna, la jangan sekali-kali, tadharunna kamu meninggalkan, alihatakum sembahan-sembahan kalian. Wala dan jangan pula sekali-kali, tadharunna kamu meninggalkan, waddan, wad ini nama orang ya, wad, wala dan jangan pula suwa'an, suwa. Wala dan jangan, maksudnya jangan pula meninggalkan yaghutha, yaghuth, wa ya'uqa dan ya'uq, wa nasra dan nasr. Wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimina illa dhalala. Wa qad adallu, wa qad dan sungguh, adallu mereka telah menyesatkan, dan sungguh mereka telah menyesatkan, katsiran kebanyakan, wala dan jangan pula, tazidil zalimina, tazid engkau tambahkan, dan jangan pula engkau tambahkan, al-zalimina orang-orang yang zalim, illa kecuali, dhalala kesesatan. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma karena sebab atau karena disebabkan, mimma itu dari kata min dan ma, dari apa? Dari sebab. Khati'atihim kesalahan-kesalahan mereka, karena sebab kesalahan-kesalahan mereka, ughriqu mereka ditenggelamkan, ughriqu mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu lalu mereka dimasukkan, nara ke dalam neraka. Jadi pertama karena sebab kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Falam tajidu, falam maka tidak, maka tidak, tak yajidu mereka mendapatkan, falam yajidu maka mereka tidak mendapatkan, lahum bagi mereka, min dunillahi ansara, min dari, duni selain, Allahi Allah, ansara penolong. Maka orang-orang kafir itu tidak mendapati seorang penolong kecuali dari Allah SWT. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wa qal dan berkata, Nuhun, Nuh atau Nuh berkata atau Nuh berdoa, Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku, la tadhar, jangan, tadhar engkau biarkan, jangan engkau tinggalkan, jangan biarkan,
alal ardi, ala di atas, al ardi bumi, minal kafirina, min dari al kafirin, orang-orang yang kafir, dayyara, menetap. Jadi doanya Nabi Nuh, jangan engkau biarkan orang-orang kafir itu menetap di atas bumi ini. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah. In tadharhum, in jika, tadharhum engkau biarkan mereka, in jika, tadharhum engkau biarkan mereka, yudillu mereka akan menyesatkan. Yudillu mereka akan menyesatkan, ibadaka hamba-hambamu, wala dan tidak, yalidu mereka melahirkan, wala dan tidak, yalidu mereka melahirkan, illa kecuali fajiron orang yang durhaka. Jadi mereka kalau dibiarkan hidup, dibiarkan di atas permukaan bumi ini, mereka hanya melahirkan orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang jahat. Kafara lagi kufur. Lagi kufur. Kufur itu artinya orang yang tidak pandai bersyukur. Illa kafara. Ayat yang terakhir. Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Rabbighfirli, Rabbi ya Rabbku, ya. Ighfirli, ighfir ampunilah, li bagiku, ampunilah aku maksudnya. Wali walidayya dan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baiti mu'minan. Waliman dan bagi siapa atau bagi orang dakhala masuk. Baiti rumahku. Mu'minan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, walil mu'minina dan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki, wal mu'minat dan orang-orang wanita mukminah. Wala tazidil zalimina, wala dan jangan tazida engkau tambahkan, dan jangan engkau tambahkan az-zalimina orang-orang yang zalim, illa tabara, illa kecuali tabara kebinasaan, kecuali kebinasaan. Nah, ini perlu nggak ya di-share ya? Nggak usah ya di-share ya. Nanti dengerin aja saya bacakan tafsirnya. Baik, di ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menawarkan kepada orang-orang yang kafir, jika kalian ingin diampuni dosa-dosanya, jika kalian ingin diampuni dosa-dosanya, maka hendaklah kalian beriman kepada Allah. Di mana kita ketahui bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, tapi yang masuk beriman itu, yang mengikuti beliau itu hanya bagian kecil dari mereka. Ya, ribuan
umatnya, ribuan kaumnya, akan tapi yang masuk mengikuti Nabi Nuh alaihissalam hanya sekitar 80 orang. Sekitar 80 orang. Maka Nabi Nuh menawarkan kepada mereka, jika kalian beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diampuni dosa-dosa. Itu yang pertama. Kemudian juga ditawarkan kepada mereka, jika kalian mengikuti Allah, beriman kepada Allah, meninggalkan berhala-berhala kalian, maka karena pada masa itu adalah masa paceklik, ya, tidak pernah turun hujan, maka Nabi Nuh menawarkan kepada mereka, maka kalian akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, sehingga kalian kebun-kebun kalian menjadi subur, kemudian binatang ternak kalian juga semakin banyak. Akan tetapi juga tidak mempan dengan tawaran tersebut. Maka Nabi Nuh alaihissalam menawarkan kepada kaumnya lagi tentang kekayaan. Biasanya kalau orang itu sangat tertarik dengan harta, maka mereka itu ditawarkan kepada mereka dengan kekayaan. Jika kalian tetap ingin beriman kepadaku, maka kalian akan wayumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum midororo. Mereka ditawarkan kepada mereka, maka kalian akan mendapatkan kekayaan yang banyak. Wayumdid, kekayaan itu yang tidak pernah terputus, memanjang, ya. Dan juga kalian akan memiliki keturunan yang banyak, serta memiliki kebun-kebun yang subur, juga senantiasa mendapatkan aliran sungai yang senantiasa mengalir terus. Akan tetapi kaumnya Nabi Nuh tetap tidak bergeming. Tidak bergeming. Maka di ayat yang ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, litasluku minha subulan fijaja. Kemudian di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malahu wa waladuhu illa khasara. Sebentar saya lihat dulu tafsirannya. Di ayat 20. Ya, baik. Qala Nuh, ya, berkata Nuh, Rabbi innahum asawni, ya, Rabbi wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah bermaksiat kepadaku, ya. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yazidhu malahu, apa yang tidak menambah harta mereka, wa waluduhu, dan anak-anaknya, illa, kecuali khasara, kerugian. Kecuali kerugian. Jadi bukan berarti hartanya tidak bertambah, tapi hartanya bertambah dan anak-anaknya bertambah, tapi dengan harta dan anak-anaknya justru mereka menjadikan mereka semakin merugi. Kenapa? Karena dari harta dan anak-anaknya tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam tafsirnya disebutkan bahwa qala Nuh rabbi inna qaumi balighu fi isyani wa takdzibi. Sesungguhnya kaumku sangat luar biasa, ya, sudah melampaui batas, ya, sudah kelewat batas, fi isyani, dalam mendurhakaiku, ya, wa takdzibi, dan mereka melampaui batas dalam mendustakanku, ya. Wattaba'ad du'afa'a minhum ru'sa'a, ya. Dan mereka orang-orang yang lemah di antara mereka mengikuti para pemimpin-pemimpin mereka, ya. Mengikuti para pembesar-pembesar mereka. Ad-dhallina alladzina hum, bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka ini adalah orang-orang yang sesat. Alladzina lam tazidhum amwaluhum wala auladuhum illa dhalala. Bahwasanya pemimpin mereka ini tidaklah menambahkan harta mereka, ya, juga anak-anak mereka
kecuali bertambah kesesatannya. Fid dunya wa iqaban fil akhirah. Di dunia dan mereka mendapatkan hukuman di akhirat. Nah, ini Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan bahwasanya ya, dengan tawaran-tawaran yang sudah dijelaskan tadi, kalau kalian ingin beriman kepada aku, maka Allah akan menambahkan keturunan kalian yang banyak, menambahkan harta-harta kalian yang barokah yang banyak. Ya. Kemudian yang terakhir, Nabi Nuh alaihissalam menawarkan kepada mereka, karena mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Nuh menawarkan kepada mereka, ingat dari mana kalian berasal. Ya. Kalian sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian diciptakan dari segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging dan seterusnya. Diingatkan kepada mereka. Nah, ini dalam ayat 20 dan 21 ini mengisahkan bahwasanya Allah menjanjikan kepada kaumnya Nabi Nuh, tapi kaumnya Nabi Nuh tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sudah menempuh ya berbagai macam cara mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, menciptakan matahari, menciptakan langit, menjadikan bumi sebagai hamparan, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi innahum asawni. Ya Rabb, ya. Ini Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya mereka itu telah bermaksiat kepada, sudah berlebihan, ya. Mereka telah sangat berlebihan dalam bermaksiat kepada. Setelah 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam mengadukan kondisi kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dalam keadaan melampaui batas. Maka di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru makran kubbara. Ya. Dan mereka membuat makar, ya, membuat tipu daya dengan tipu daya yang besar. Ya. Di sini di tafsirannya disebutkan wa makaru ru'usan dhalala bitabi'ihim minad du'afa'i makran 'aziman. Ya. Para pemimpin-pemimpin mereka yang mereka tadi ikutin ini, ya. Para pemimpin yang sesat itu membuat tipu daya dengan pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihissalam, dengan pengikutnya yang lemah. Mereka memberikan tipu daya yang besar, ya. Jadi orang-orang yang kaya di antara mereka itu membuat tipu daya karena orang-orang lemahnya itu lebih cenderung mengikuti orang yang kaya di antara mereka, pemimpin-pemimpin mereka daripada kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang kaya ini memanfaatkan kedudukannya, memanfaatkan fasilitasnya supaya kaumnya yang lemah, kaumnya Nabi Nuh yang lemah itu bisa mengikuti mereka, ya, sedangkan mereka itu mengajak mereka untuk berbuat kesesatan, menghalang-halangi mereka untuk mengikuti Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi salah satu tipu daya mereka disebutkan di dalam ayat selanjutnya. Apakah tipu daya mereka? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yawutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Jadi tipu daya yang disampaikan oleh pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka berkata, la tadharunna. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan alihatikum, sembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna, dan jangan kalian meninggalkan waddan, yaitu wad, wala suwa'an, dan juga suwa', wala yawutha, dan juga yawuth, wa ya'uqa, dan ya'uq, wa nasra, dan nasr. Jadi di sini ada 4 ya, 4 yang dijadikan Tuhan bagi mereka, yakni yang pertama adalah Waddan, Suwa', Yawuth, Ya'uq,
dan Nasr. Jadi nama-nama sembahan mereka itu adalah orang-orang yang salih di antara mereka. Jadi orang-orang yang salih, ya, orang-orang yang salih, tatkala sudah meninggal, maka syaitan datang membisikkan ke telinga-telinga para kaumnya Nabi Nuh agar mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar. Jadi mungkin kalau untuk kita saat ini tuh untuk mengenang jasa mereka, ya, untuk mengenang jasa mereka. Jadi yang disebutkan di sini Wad dan Suwa, Yawuth, Ya'uq, ada 5 orang di sini. Mereka adalah orang-orang yang salih terdahulu, ya, terdahulu. Akan tetapi mereka itu kemuliaan mereka itu dibagi 2 dari mereka, ya. Jadi yang mereka berpendapat bahwasanya Wad dan Suwa ini adalah yang lebih mulia di antara 3 ini. Jadi makanya di sini diurutkan. Yang pertama adalah Wad dan wala Suwa, karena di sini dianggap bahwa Wad dan itu adalah yang paling mulia di antara yang lain, kemudian Suwa, kemudian yang ketiga ini Ya'uq, Yawuth, Ya'uq dan Nasr. Maka para pemimpin mereka itu mengatakan bahwa jangan sampai kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ya. Jadi setelah wafatnya kelima orang ini, maka setan membisikkan kepada mereka, ingat kalian itu memiliki orang yang saleh, maka buatlah untuk mengenang mereka supaya kalian itu kalau beribadah, ya mengingat mereka tentang ibadah mereka yang khusyuk, maka buatlah ya semacam prasasti, ya. Jadi semacam patung, ya, untuk mengenang mereka, kemudian diberikan nama satu-satu. Nah, ini cara setan, metode setan untuk menggelincirkan manusia. Maka di sini ditafsirannya waqalu lahum, dan berkata pada mereka, yakni pemimpin-pemimpin, la tatruku ibada alihatikum ila ibadatillahi wahdah. Jangan kalian meninggalkan ibadah-ibadah kalian, sembahan-sembahan kalian yang sudah kalian sembah, dan beralih untuk menyembah kepada Allah hanya satu-satunya Allah yang kalian sembah. Jangan sampai. Jadi menyembah kepada Allah, tapi tetap kalian juga menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, disinilah perbedaan antara Nabi Nuh dengan para pembesar-pembesar mereka. Nabi Nuh menginginkan bahwasanya sembahlah Allah hanya satu-satunya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka diajak oleh pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang memiliki kedudukan di antara mereka, orang-orang yang kaya, kemudian bahwasanya jangan meninggalkan sembahan-sembahan kalian. Kemudian beralih ke sembahan yang satu. Allati yad'u ilaiha Nuh, yang mana Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka, mendakwahi mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya. Wala tatruku Wad, dan kemudian mereka berkata, yakni para pemimpin-pemimpinnya ini berkata bahwa jangan kalian tinggalkan sembahan kalian terhadap Wad, dan kepada Wad, Suwa, wala Yawuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Dan kata para ulama, wa hadhihi asma asnamihim allati kanu ya'budunaha min dunillah. Dan inilah nama-nama asnam, berhala, ya, berhala mereka yang mereka sembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat asma rijalun sholihin, dan adalah nama-nama, kelima nama ini adalah seorang yang salih, ya. Lamma matu auhas syaitan ila qaumihim ayyuqimu lahum at-tamathil waswar. Tatkala kelima orang ini, orang-orang salih ini sudah meninggal, maka setan mulai membisikkan, merayu mereka untuk membuat prasasti, membuat at-tamathil, ya, semacam patung atau gambar-gambar lian situ, untuk supaya nanti mereka jadi setan ini membisikkan kepada mereka, kalau kalian membuat patung tersebut, kalian akan semakin khusyuk untuk beribadah kepada Allah. Bizamihim ala ta'atin idza ra'uha. Jadi kalau kamu membuat ini, nanti kalian jadi di majelis-majelis mereka, di tempat Waddan ini ketika dia masih hidup, dia memiliki majlis, ya, di situ berdakwah, maka dibuatlah di tempat mereka itu, di tempat majelisnya itu asnam, ya, sembahan-sembahan atau berhala-berhala, disitulah dibuat di situ, ya, untuk mengenang mereka. Nah,
Karena kalau setan ini membisikkan kepada mereka bahwa sembahlah mereka, pasti orang-orang tidak mau menyembahnya karena mereka tahu bahwa ini adalah manusia, ini adalah orang yang salih. Ya. Maka setan itu pinter. Jadi awalnya itu hanya disuruh membuat patung dulu, kemudian setelah itu pelan-pelan dia menyuruh lagi, kamu beribadah di dekat itu. Sambil kamu melihatin, sehingga kamu ketika kamu beribadah, kamu akan semakin khusyuk. Ya, itu. Ya. Cara setan untuk menjerumuskan orang-orang untuk beralih ke kemusyrikan. Jadi jika kalian melihat mereka, melihat patung-patungnya, kalian akan semakin taat. Falamma dhahaba haula'il qaumi wa talal amad, ya. Talal amud. Jadi ketika berjalan generasi mereka ini sudah hilang, maksudnya sudah waktunya sudah lama, kemudian meninggal, maka generasi berganti, wa khalafahum ghairahum, dan di belakang mereka sudah berganti generasi baru, maka setan mulai lagi membisik-bisikkan. Waswasalahum syaitan bi anna aslafihim kanu ya'buduna tamathil waswar. Kemudian setan membisikkan orang yang baru lahir ini, generasi kedua ini, ya kan generasi pertama tadi itu tidak bisa disuruh mereka itu langsung menyembah kepada yang kelima ini, orang salih ini, ya, kepada patung-patung tersebut. Maka setelah mereka meninggal, maka anak keturunannya diperintahkan untuk dikatakan kepada mereka oleh setan-setan tersebut, ya, setannya mengatakan bahwa sembahlah kelima ini karena kakek-kakek kalian dahulu telah menyembah, ya, telah menyembahnya, ya. Jadi karena mereka sudah tidak punya ilmu lagi, ya, anak yang baru ini tidak memiliki. Jadi mereka itu hanya tahunya bahwa kakek saya dahulu itu menyembah ini. Ini adalah budaya kakek saya dulu, ya. Ya. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang. Watusaluna biha. Untuk kalian itu senantiasa bertawassul kepada Allah lewat patung-patung tersebut, lewat asnam tersebut. Wahadhihi hiyal hikmah min tahrimit tamathil. Maka disinilah hikmahnya, para ulama mengatakan bahwa inilah hikmahnya diharamkan seseorang membangun atau membuat patung-patung. Kenapa? Karena seorang yang telah membuat patung itu mungkin saja awalnya itu hanya ingin menghargai, ingin mengingat orang-orang solihnya, mengingat orang-orang yang sudah berjasa, akan tapi nanti kelamaan patung tersebut akan disembah karena kecintaan yang berlebihan terhadap orang-orang yang terdahulu. Nah, disinilah hikmahnya diharamkannya dalam Islam itu membuat patung. Kemudian yang kedua, wa tahrim bina'il qubab alal kubur. Di sini pula diharamkan, hikmahnya diharamkan membangun kuba-kuba di atas kuburan. Ya. Li'annaha tasiru ma'a tatawiluz zaman ma'budatul lil jihal. Ya, karena seiring berjalannya waktu dengan waktu yang lama, maka akan beralih nanti menjadi sesuatu yang disembah, sesuatu yang disembah. Jadi inilah cara setan menggelincirkan manusia ke dalam sebuah kemaksiatan, ke dalam sebuah kemusyrikan. Maka para imam imam mazhab, terutama Imam Syafi'i dari golongan Asy'ariyah, ketika menafsirkan ayat ini, bahwasanya itu mengatakan bahwa beginilah kesyirikan yang pertama masuk ke dalam tubuh orang-orang yang beriman. Jadi cara orang-orang yang terdahulu itu, cara mereka itu dibuat menjadi musyrik seperti ini caranya. Jadi awalnya itu hanya mengagungkan saja, kemudian setelah itu lama prosesnya, kemudian dibuat sebuah prasasti atau sesuatu yang bisa diagungkan, kemudian setelah itu nanti dekat-dekat di situ, kalau kamu melihat sembahan itu, kamu akan semakin khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Setelah lama berjalannya waktu, setan kembali membisikkan kepada manusia, sembah lo itu karena kakek nenek moyang kalian dulu itu menyembah. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang disembah oleh kakek. Mereka adalah orang-orang yang bisa dijadikan tawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah cara setan menggelincirkan manusia. Nabi Nuh alaihissalam
berdakwah begitu sangat lama, ya, begitu sangat lama. Akan tapi apakah Nabi Nuh tidak sabar, ya? Tidak sabar ketika melihat kaumnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di ayat yang ke-24 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bentar, maaf. Ini bukan hanya para dai saja yang bersabar dalam berdakwah, akan tapi juga setan seperti itu. Ya. Setan juga bersabar bagaimana cara menggelincirkan manusia sedikit demi sedikit, pelan-pelan, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, manusia itu digelincirkan untuk melenceng daripada ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Shad, ya, disebutkan di sini bahwasanya wa talaqal mala'u minhum animsu wasbiru alihatakum inna hadza lasyai'un yurad, ya. Bahwasanya orang-orang yang musyrik pun juga bersabar dalam kemusyrikannya, bersabar dalam kesesatannya. Ketika mereka diajak oleh Nabi Nuh, mereka tetap kokoh dalam pendiriannya. Ya, ini juga jadi di sini tuh sama-sama orang musyrik, orang yang berada dalam kesesatan juga bersabar, mereka itu kokoh dalam kemusyrikannya. Maka disebutkan di dalam surah Shad bahwasanya pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kalian dan berlepas dirilah kalian menyembah Tuhan kalian. Jadi wa talaqal mala'u minhum animsu wasbiru, hendaklah kalian bersabar alihatum untuk menyembah kalian Tuhan-Tuhan kalian ini. Inna hadza lasyai'ur yurad, karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang dikehendaki, ya, yang diinginkan. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kadu layudilluna an alihatana laula an sabarna 'alaiha. Jadi orang-orang kafir di sini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir Quraisy selalu didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikatakan bahwasanya juga demikian sabarnya orang-orang Quraisy itu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sabar terus-menerus menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersabar dalam pendiriannya yang sesat tersebut. Maka mereka berkata, sesungguhnya hampir-hampir saja, ya, kata orang Quraisy ini, hampir saja Muhammad itu menyesatkan kita, menurut mereka menyesatkan kita untuk menyembah kepada Allah satu-satunya, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa tetap kita juga bersabar. Ingka dulayudilluna, ya, mereka mengatakan bahwasanya hampir saja Muhammad itu berhasil untuk mengajak kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kesabaran kami, kata mereka, maka hampir saja kami akan mengikuti Muhammad. Maka di sini di ayat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba man adallu sabila. Ya. Maka kelak mereka akan mengetahui setelah melihat azab itu di akhirat nanti, barulah mereka mengetahui bahwasanya kesesatan yang dia masuk itu yang manakah yang paling sesat di jalan tersebut. Kemudian di ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad adallu katsiran wa la tazidil zalimina illa dhalala. Sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan banyak orang, ya, yakni para pemimpin-pemimpinnya itu, ya, di zaman Nabi Nuh, ya, para pemimpin-pemimpin tersebut yang diikuti oleh orang-orang yang lemah tadi, maka sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Maka wala tazidil zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau, kata Nabi Nuh, dan janganlah engkau ya Allah menambah kezaliman, ya, dan tidaklah engkau tambahkan orang zalim kecuali dengan kesesatan.
wa qad adalla haula'il matbu'una katsiran minan nas bima zayyinu lahum min turuqil ghawayah wad dhalal. Ya. Jadi orang-orang yang diikuti ini mereka telah menyesatkan banyak manusia karena mereka telah menghiasi jalan-jalan kesesatan tersebut menjadi seolah-olah kesesatan yang mereka lakukan itu adalah kebenaran. Tsumma qala Nuh, kemudian Nuh berkata, wala tazid, ya Allah janganlah engkau tambahkan lagi haula'i dzalimina li anfusihim bil kufri wal inad illa bu'dan anil haqq. Jadi Nabi Nuh berkata, wahai Robku, janganlah engkau tambahkan pada mereka orang-orang zalim yang mereka telah menzalimi diri mereka sendiri dengan kekufuran karena dan keingkaran mereka, kecuali akan semakin jauh, akan semakin sesat, ya, jauh dari kebenaran. Ya. Jadi di sini dakwahnya Nabi Nuh, kepedulian Nabi Nuh kepada kaumnya bahwa ya Allah janganlah engkau tambahkan lagi, ya, janganlah engkau tambahkan lagi kesesatan mereka, ya, kesesatan mereka. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kaumnya Nabi Nuh itu ribuan, akan tetapi yang beriman hanyalah 80 orang saja. 80 orang saja. Kemudian di ayat yang ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma khati'atihim, ya, disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka, ughriqu fa'udkhilu nara, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ughriqu, ya, aku tenggelamkan mereka, nara, ya, lalu dimasukkan ke dalam neraka, falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapatkan pelolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini disebutkan dalam tafsir, fabisababi dzunubihim wa israrihim alal kufri wat tughyani ughriqu bitufan. Karena sebab dosa-dosa mereka dan kekufuran mereka, ya, karena kedurhakaan terus-menerus mereka lakukan, akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ditenggelamkan, kemudian dimasukkan ke dalam api yang melahap, ya, api yang sangat dahsyat yang membakar mereka, dan mereka tidak mendapatkan seorang penolong pun, ya, selain dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada yang bisa menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, au yudfa'u anhumul adzab. Maka di sini disebutkan bahwasanya setelah Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa kaumnya akan diadab. Ya. Dengan sebab apa kaumnya itu diadab? Karena sebab dosa-dosa mereka. Ya, mimma khati'atihim bisababi dzunubihim, karena sebab dosa-dosa mereka maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini timbul pertanyaan, apakah Nabi Nuh itu tidak sayang kepada kaumnya, ya? Tidak sayang kepada kaumnya sehingga apakah Nabi Nuh itu tidak sabar lagi, ya? Sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memusnahkan mereka supaya Allah Subhanahu wa taala menghabiskan mereka, ya. Maka di sini para ulama mengatakan tidak, karena Nabi Nuh alaihissalam ini sudah sangat lama berdakwah dan Nabi Nuh itu tahu betul karakter kaumnya, tahu betul bagaimana karakter kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan sebelumnya bahwa mereka itu tidak ada lagi tambahan orang yang beriman. Jadi kalau hanya 80 saja pada masa itu yang beriman, maka tidak ada lagi tambahan, hanya cukup itu saja. Maka Nabi Nuh nanti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan mereka. Nah, di sini disebutkan di dalam ayat 25 ini, karena dosa-dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menenggelamkan mereka, fa'udkhilu nara. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Ya. Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut karena sebab tangan-tangan manusia.
Ya. Itu jelas bahwa apapun yang kita dapati, apapun yang musibah, apapun yang menimpa kita, maka itu disebabkan karena kelakuan kita sendiri. Walaupun manusia mungkin kalau ketika ada apa namanya itu ada gempa terjadi dalam ingatan manusia itu bahwa itu adalah mungkin lempengan yang kalau dalam ahli apa namanya itu yang bisa mengetahui bahwa oh ini karena lempengan. Tapi disebabkan kenapa ada terjadi seperti itu disebabkan karena kedurhakaan, karena kemaksiatan manusia. Apa yang telah dilakukan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir besar kepada kaumnya Nabi Nuh dengan tiupan angin yang sangat kencang, ya disebut dengan tufan. Maka di sini digambarkan di dalam surah Al-Qamar ayat 11 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir." Ya. Lalu kami bukakan pintu langit dengan air yang tercurah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit, ya. Wafajjarnal arda uyunan. Kemudian kami jadikan diperintahkan bumi untuk mengeluarkan airnya, menyemburkan mata airnya. Faltaqal ma'u ala ma qad qudir. Ya. Sungguh air itu bertemu di atas permukaan bumi ini, bertemu dari langit maupun dari dasar tanah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langitnya untuk mencurahkan hujannya dan juga memerintahkan kepada bumi untuk senantiasa mengeluarkan air yang dikandungnya. Maka di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada kata ughriqu fa udkhilu nara. Ughriqu di dalam ayat 25 ini mimma khati'atihim ughriqu. Ya. Di situ ada kata ughriqu, aku tenggelamkan mereka. Kemudian fa udkhilu, lalu kami masukkan mereka ke dalam neraka. Jadi para ahli tafsir, ya di sini ada perbedaan pendapat, tapi dua-duanya saling menguatkan. Jadi saya ulang kembali bahwa ketika para ahli mufassirin berbeda pendapat, maka pendapatnya semuanya tidak ada yang semuanya pendapatnya saling menguatkan. Maka ulama berbeda pendapat tentang ughriqu di sini, tentang ditenggelamkan, maka kami masukkan setelah ditenggelamkan kami masukkan ke dalam neraka. Kok bisa ya? Kok bisa langsung masuk ke dalam neraka? Ya. Padahal itu belum terjadi hari kiamat. Ya, seharusnya setelah meninggal ada alam barzah, kemudian ada hisab. Ya. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa ughriqu, mereka ditenggelamkan ketika terjadi air bah tersebut. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam alam barzah, setelah meninggal, mereka masuk ke dalam alam barzah, barulah mereka mendapatkan azab kubur. Yaitu disebutkan fa'udkhilu nara, maka kami masukkan ke dalam neraka. Yakni mereka mendapatkan azab kubur atau azab di alam barzah. Kemudian pendapat yang kedua, ulama mengatakan bahwa ini tidak berubah. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ughriqu, kami tenggelamkan mereka, fa'udkhilu, lalu kami memasukkan mereka ke dalam neraka. Artinya bahwa ketika mereka ditenggelamkan di dalam air tersebut, ya, mereka di dalam air tersebut mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mungkir itu, walaupun berada di dalam air. Ya, sebagaimana yang kita ketahui seperti Gunung Merapi, walaupun di dalam air, ya tetap menyala Gunung Merapi tersebut, walaupun berada di lingkupan air. Nah, ini salah satu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dibakar di dalam lingkup air tersebut.
Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian ditafsirkan oleh para ulama di dalam tafsir Al-Muyassar wa qala nuh dan berkata Nuh alaihissalam ba'da ya'sahu min qaumihi rabbi la tatruk minal kafirina bika ahadan hayyan 'alal ardi bidori wa taharruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau meninggalkan satu orang pun, ya. Janganlah engkau meninggalkan seorang pun, ya, di atas permukaan bumi ini minal kafirina dari orang-orang kafir, ya. Minal kafirina bika ahadan hayyan hidup. Jangan engkau biarkan hidup dari orang-orang yang kafir walaupun hanya satu saja di atas permukaan bumi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam berkata bahwa setelah merasakan putus asa, ya, di dalam ayat 26 ini, Nabi Nuh setelah merasa putus asa terhadap kaumnya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan orang-orang kafir berkeliaran di atas permukaan bumi. Disinilah Nabi Nuh mendoakan kebinasaan atas seluruh kaumnya kecuali orang yang beriman. Jadi kaumnya yang kafir, Nabi Nuh alaihissalam mendoakan kebinasaan mereka. Ya, apakah beliau tidak sabar? Ya. Nabi Nuh mendoakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan sebelumnya. Apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fa'uhiya ila Nuhin annahu laman yu'mina min qaumika illa man qad qudir amin. Bahwasanya tidak akan ada lagi orang yang beriman kepadamu wahai Nuh, ya. Tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman ini. Jadi tidak ada tambahan lagi walaupun hanya satu orang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka janganlah engkau bersedih, ya, terhadap apa yang orang-orang kafir itu lakukan. Jangan kalian bersedih, jangan kamu bersedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa. Jadi hanya 80 orang saja yang beriman. Selain itu semuanya kafir dan tidak ada lagi tambahan. Maka di sini Nabi Nuh kalau kita lihat di dalam ayat ini Nabi Nuh alaihissalam itu sangat peduli kepada kaumnya, ya. Kalau begitu tidak ada lagi tambahan, ya Allah, jangan biarkan orang kafir lagi hidup di atas permukaan bumi ini, ya. Kenapa? Jawabannya ada di ayat 27, ya. Nabi Nuh berkata bahwasanya innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Maka di dalam tafsir Muyassar mengatakan bahwa innaka intatrukahum duna ihla udillu ibadaka alladhina qad amanu bika an tariqil haqq wala ya'ti min aslabihim wa arhamihim illa ma'ilun anil haqq syadidul kafirina bika wal isyan. Jadi kata Nabi Nuh, ya Allah, jika engkau biarkan mereka tetap hidup, ya, mereka biarkan tanpa kebinasaan, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu yang beriman kepadamu. Jadi kalau engkau, ya Allah, biarkan mereka tetap hidup, niscaya mereka nanti akan menyesatkan yang lain. Padahal yang lain ini sudah ada yang beriman. Wala yalidu illa fajiran kafar. Dan tidak ada lagi yang lahir, ya. Wala ya'ti min aslabin, tidak lagi yang lahir, ya, dari tulang sulbi mereka kecuali orang-orang yang melenceng dari kebenaran. Juga sangat kafir dan durhaka kepadamu, ya. Maka di sini Nabi Nuh sudah terlalu lama berdakwah, ya. Tentu Nabi Nuh alaihissalam memahami kaumnya karena Nabi Nuh alaihissalam itu selama 950 tahun
berdakwah bukan hanya sekali dalam sepekan, tapi berdakwah siang malam. Ya, disebutkan bahwa laila wa nahara, di waktu malam maupun siang. Ya. Jadi tentu Nabi Nuh alaihissalam memahami karakter, sangat paham dengan karakter kaumnya. Kita saja kalau sering bertemu dengan orang ya, sering ngobrol, kita lama-lama akan paham, oh karakternya orang ini begini, karakternya sahabat saya ini begini, karakternya teman saya yang satu ini seperti ini, kita akan paham. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? 950 tahun itu waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat lama sekali. Ya. Sehingga dengan demikian Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada alasannya. Alasan pertama, kenapa Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebinasaan kaumnya? Yang pertama adalah karena Nabi Nuh mendapati kaumnya kafir sampai keturunan-keturunannya. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki kaum dari bapaknya, dari kakeknya, bapaknya, kemudian anaknya, cicitnya, sampai ke buyut-buyutnya itu semuanya fajiron kafaro. Ya. Tidak ada yang beriman. Wala yalidu illa fajiron kafaro. Mereka tidak melahirkan kecuali hanya bertambah lagi. Yang lahir bertambah lagi orang yang kafir. Maka itu alasannya Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihabiskan saja. Ya. Supaya nanti tumbuh generasi selanjutnya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alasannya Nabi Nuh mendoakan kebinasaan kaumnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi Nuh sebelumnya bahwasanya yang beriman itu hanya sekian saja, tidak ada lagi tambahan. Ya. Jadi Nuh sudah tidak berharap lagi bahwa di antara mereka nanti ketika saya berdakwah ada yang beriman. Jadi tidak ada harapan lagi karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa hanya itu saja. Ya. Tidak ada lagi tambahan. Kemudian yang ketiga bahwasanya Nabi Nuh tidak ingin mereka semakin sesat. Ya. Kalau mereka tetap hidup, maka tidak ada tambahan mereka kecuali hanya tambahan dosa, hanya tambahan kesesatan mereka. Ya, mereka semakin menambah sesat dan menyebarkan kesesatan. Ya. Sudah dia sesat, menyebarkan kesesatan kepada orang lain, mengajarkan kesesatan kepada anak turunannya. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kekhawatiran yang keempat adalah Nabi Nuh tidak ingin pengikutnya berpaling lalu mengikuti jalan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir tersebut. Dikhawatirkan bahwasanya kalau mereka tetap hidup, ya, maka lama-kelamaan orang yang sudah beriman ini bisa saja mereka berpaling untuk menyembah kepada asnam mereka. Dan yang terakhir, kekhawatiran Nabi Nuh yang kelima adalah Nabi Nuh tidak rela terus-menerus menyaksikan, mendengarkan hinaan-hinaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena siang dan malam mereka senantiasa menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah salah satu penghinaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menyembah selain Allah, ketika manusia merasa bahwa ada yang lebih, ada yang berkuasa, ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat benci, ya. Sangat benci terhadap orang yang menjadikan sesuatu setara dengannya. Sehingga orang tersebut tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah untuk senantiasa dihabiskannya. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yadidu illa fajiran kafara. Ya. Kemudian di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Ya, untuk membuat kapal. Walaupun demikian Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima ejekan. Jadi mulailah Nabi Nuh alaihissalam itu mengumpulkan kayu, kemudian membuat
merangkai sedikit demi sedikit. Nah, disinilah Nabi Nuh mendapatkan ejekan kepada kaum. Kenapa mendapatkan ejekan? Karena Nabi Nuh alaihissalam membuat kapalnya itu bukan di pinggir laut, bukan di pinggir sungai, akan tapi Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu di atas bukit, di atas bukit. Maka Nabi Nuh diejek oleh kaum. Nah, dengan ejekan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud, yang menyampaikan di dalam surah Hud ayat 38 sampai 39, wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal tersebut, setiap pemimpin dari kaumnya tadi, orang-orang yang punya kedudukan di kaumnya, kemudian mereka memiliki kekayaan, ketika mereka pemimpin tersebut melewati Nabi Nuh sedang merangkai kapalnya, maka mereka sahiru, mereka mengejek Nabi Nuh. Wajar nggak kira-kira kalau mengejek? Wajar, karena mereka berada di Nabi Nuh membuat kapalnya itu di atas gunung, di atas bukit. Kemudian apa kata Nabi Nuh ketika diejek? Qal in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalian mengejek kami, maka kelak kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami pada hari. Kemudian di ayat yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara." Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku, wa liman dakhala baiti mu'minan, dan orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, baik dari golongan mukmin laki-laki maupun mukmin wanita. Wala tazidil zalimina illa tabara. Wala tazidil zalimina, dan janganlah engkau tambahkan orang-orang yang zalim itu illa tabara, kecuali kebinasaan. Di sini dalam tafsirnya disebutkan Rabbighfirli. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wali walidan, dan kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti mu'minan, walil mu'minina wal mu'minati, dan orang yang beriman baik laki-laki yang maupun perempuan yang beriman kepadamu. Wala tazidil kafirina, dan janganlah engkau menambahkan, dan engkau tambahkan orang-orang yang kafir. Kalau di dalam ayatnya tadi wala tazidil zalimin, nah tafsirannya itu artinya janganlah engkau tambahkan al-kafirin, orang-orang yang kafir, illa halakan wa khusranan fid dunya wal akhirah, kecuali bahwa mereka itu akan semakin bertambah, bertambah kerugiannya di dunia maupun di akhirat. Di sini menandakan adabnya seorang itu ketika berdoa, maka doakan untuk diri sendiri dulu. Rabbighfirli, doakan dulu untuk diri sendiri, wali walidayya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam setelah mendoakan diri sendiri, maka dia mendoakan kedua orang tuanya. Dan juga dari ayat ini ada kata wali walidayya, dan kedua orang tua, menunjukkan bahwa Nabi Nuh ini memiliki kedua orang tua yang beriman. Karena di sini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Dan di sini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Nuh berkata bahwa juga orang-orang yang telah masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun wanita. Menunjukkan bahwa ada ahlul baitnya yang tidak beriman. Jadi yang dimintai doa di sini oleh Nabi Nuh alaihissalam hanya orang-orang yang beriman saja. Walaupun ahlul baitnya, walaupun keluarganya tidak masuk ke dalamnya, karena ada di antara anak-anaknya yang bernama Kan'an, itu yang kita sebutkan awal-awal tafsiran kemarin di awal ayat itu, bahwasanya Nabi Nuh itu memiliki beberapa anak,
Dan salah satu anaknya tidak mengikutinya, ini yang bernama Kan'an. Juga istrinya, ya, juga istrinya bermaksiat kepadanya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak termasuk dalam doa Nabi Nuh ini. Jadi Nabi Nuh ini doanya hanya untuk dirinya, walil wali wadaya, dan juga kepada kedua orang tuanya, waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minat, ya. Jadi juga pengikutnya yang dalam keadaan dalam keadaan beriman. Nah, disinilah apa namanya itu, ada larangan bahwasanya seseorang itu tidak dibenarkan mendoakan orang-orang yang musyrik, walaupun hanya orang tua. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika berziarah ke kuburan ibunya, ya, berziarah ke kuburan ibunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, akan tapi ditegur oleh Allah SWT, tidak diizinkan. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, astadzantu rabbi astaghfirun ummi lam yu'adzin li. Ya. Aku telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan mengampuni ibuku, ya. Akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah. Wa astadzantuhu, dan aku meminta izin kepada Allah an azura qabraha, ya, untuk senantiasa menziarahi kuburannya, fa'adzilli, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Jadi boleh berziarah, tapi untuk mendoakan tidak, ya. Seperti juga Rasulullah SAW ketika mendoakan pamannya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua orang tua. Nah, disinilah jumhur ulama berpendapat bahwa apakah ibunya termasuk orang kafir, termasuk orang musyrik, maka jumhur ulama itu sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya ya termasuk ke dalamnya orang musyrik, ya, termasuk di dalamnya orang musyrik. Ya, termasuk di dalamnya para ulama seperti Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa kemudian siapa lagi? Imam Baihaqi berpendapat bahwasanya Allah tidak mengizinkan beliau untuk memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Namun ada sebagian kecil ulama berpendapat bahwa bahwasanya kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena berada di zaman fatrah, di zaman di mana tidak ada nabi yang diutus, ya. Seperti pendapatnya imam yang datang belakangan seperti Imam Syuyuti mengatakan bahwa itu ada apa, masih dibenarkan karena tidak adanya nabi pada masa itu. Tapi ini sebagian kecil sekali. Ini terjadi khilaf. Jadi yang penafsiran oleh jumhur ulama bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, kedua orang tuanya adalah termasuk orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk mendoakan kedua orang. Nah, ketika Rasulullah SAW mendoakan kedua orang tuanya ketika sedang berziarah kubur, Rasulullah SAW menangis, ya. Nangis, dan para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW menangis itu, dia melihat begitu sangat sedihnya Rasulullah SAW, sehingga para sahabat yang lain itu tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena melihat Rasulullah SAW sangat sedih, maka sahabat juga ikutan menangis. Maka setelah kejadian itu Rasulullah SAW bertanya, setelah mereka pulang, Rasulullah bertanya kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, ya, apa yang menyebabkan kalian tadi menangis? Maka sahabatnya mengatakan bahwa kami menangis karena kamu juga menangis, kami melihat kamu, wahai Rasulullah, juga menangis. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa itu tadi, bahwasanya aku telah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun untuk ibuku, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Kemudian aku meminta untuk menziarahi kuburnya, ternyata itu dibolehkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini
adabnya seorang muslim itu senantiasa hendaklah jangan pelit mendoakan saudaranya sama muslim. Ya. Da'watul mar'il muslimi li akhihi, ya. Bahwasanya doa seorang muslim kepada saudaranya yang dipanjatkan bidhahiril ghaibi mustajabah, yang tanpa sepengetahuan temannya. Jadi kita mendoakan teman kita tanpa sepengetahuan teman kita, ternyata itu adalah doa yang mustajabah, doa yang mustajab. Ya. Maka ketika itu inda ra'sihi malaku, ketika ada malaikat di atas kepalanya, ya. Muakkilun da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muakkilu bihi amin walaka bimithli. Ya, ketika ada malaikat yang berada di kepalanya, kemudian malaikat yang diutus baginya, ya. Kemudian setiap kali orang tersebut, ya, setiap kali kita berdoa untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk orang lain yang tanpa sepengetahuan teman kita, maka malaikat berkata bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Walaka bimithli, dan kamu juga mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Ya. Doakan teman-teman kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, masih belum istiqamah di atas kebenaran, kita doakan. Maka itu tidak ada ruginya, karena malaikat mengatakan akan didoakan oleh malaikat walaka bimithli. Kamu juga mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dan doa ini adalah doa mustajab. Akan tetapi adabnya yang pertama adalah Robbi firli. Pertama itu adalah doakan dulu untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita mendoakan orang lain, tapi kita lupakan diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu adalah doakan diri kita, kemudian doakan saudara-saudara. Ya mungkin itu tadabbur kita, ya, penjelasan di ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih mentadabburi lagi, karena kita sudah paham, kita sudah jelaskan tadi tafsirannya, kemudian kita sudah paham maksud dari ayat tersebut, maka mungkin kita semakin bisa lebih mentadabburi lagi ayat-ayat tersebut. Bagaimana dahsyatnya bagi orang-orang yang senantiasa melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat merugikan manusia, karena ini adalah salah satu pekerjaan, salah satu apa yang dilakukan manusia ketika di dunia menjadi kafir, menjadi musyrik, itu amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjadi yaumul qiyamah dan tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Mungkin untuk hari ini cukup ya. Cukup insyaallah. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut di surah selanjutnya, yakni di surah apa nih selanjutnya? Setelah surah Nuh, surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, insyaallah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita sekalian kemudahan, kesehatan untuk senantiasa lazim majelis taklim. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ada yang mau didiskusikan atau tidak ada? Insya Allah jelas ya. Insya Allah tadi ayat-ayatnya insya Allah mafhum. Kalau ada yang belum jelas tadi yang disampaikan, boleh nanti bertanya di grup ya. Boleh ditanyakan di grup, insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.